Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mukjizat terbesar yang pernah Allah turunkan kepada para nabi apa itu? Al-Qur'an. Keagungan Al-Qur'an itu telah terbukti bagaimana dengan Al-Quran itu manusia mendapatkan hidayah. Yang dahulu pemakan bangkai, yang dahulu pezina, yang dahulu pembunuh, yang dahulu keluar dari mulutnya kata-kata kotor, ya. Tapi Al-Quran masuk ke dalam hatinya, ke dalam dadanya, maka telah berubah menjadi gimana? Sangat hati-hati dia makan, yaitu makan yang halalan thayyibah. Ya. Tidak lagi berani membunuh orang, jangankan membunuh, menyakiti saja tidak berani. Keluar dari mulutnya kata-kata bijak. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu keagungan dan kemuliaan karena ada Al-Quran. Jangankan itu, ya, sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, ya, itu aja dimuliakan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan disebut apa? Ya? Bulan? Ya, bulan Ramadan di nuzulul Quran, satu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dimuliakan apa enggak? Dimuliakan. Nah, bulan Ramadan itu dimuliakan. Sampai para sahabat mengatakan seandainya dikehendaki saya ingin seluruh bulan ini menjadi bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, ya, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Seandainya Al-Quran, ya, katakanlah tulisannya saja, ya, itu ada ditulis di kulit, berani nggak kamu nginjak-injak gitu? Enggak. Ya, kulitnya jadi dimuliakan. Ya, untuk menyamak Al-Quran itu kulit itu biasanya mungkin injak-injak, ya. Coba kalau kulit berhubungan dengan sepatu, kan diinjak-injak, ya kan? Kulit berhubungan dengan bola ditendang-tendang, ya kan? Tapi kulit berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan, kan? Nah, dicium, ditaruh di tempat yang tinggi, begitu. Bagaimana dengan hati yang berhubungan dengan Al-Quran? Ya jelas, ya kan? Bagaimana pikiran, otak manusia yang berhubungan dengan Al-Quran? Ya kan? Ya pasti dimuliakan. Maka wajar ketika kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, bagaimana? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu huruf yang kita baca 10 kebaikan. Ya. Kemudian tidak cukup itu, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan apa? Syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Bacalah Quran karena apa?
Dia akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat. Ya, dibaca. Bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran bagaimana? Orang yang menghafalkan Al-Quran bagaimana? Ya? Iya, ya. Jadi orang tuanya, ya, orang tuanya si pembaca Al-Quran, ya, akan dipakaikan apa? Mahkota dari cahaya. Apalagi yang membaca, kan gitu ya. Itu begitu dimuliakan. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Itu hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran, tapi juga menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Kenapa? Suatu kaum kok bisa dimuliakan karena Al-Quran, tapi suatu kaum juga dihinakan karena Al-Quran. Siapa yang bisa ini? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya, sudah tentu orang yang memuliakan Al-Quran, dia pasti akan dimuliakan Allah. Tapi orang yang menghinakan Al-Quran, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Ya. Al-Quran kalau dijadikan pimpinan, dijadikan petunjuk, maka orang itu akan jadi mulia. Tapi Al-Quran kalau ditinggalkan, ya, maka bagaimana? Ya, kalau ditinggalkan, bahkan mushafnya saja, ya, itu kalau dilecehkan, dia pasti akan dihinakan. Ya, itu berkait dengan Al-Quran. Mungkin pernah ya kalian mendengar ceritanya yang tentara Amerika dulu itu kan menginjak-injak Al-Quran itu, diperlihatkan di medsos itu, ya. Di Prancis juga pernah itu ya, terjadi demo itu karena menghina Al-Quran, kan gitu ya. Itu orang-orang liberalis, ya. Orang-orang liberalis itu orang yang pikirannya itu liberal, orang yang hidup semau akal pikirannya sendiri, gitu ya. Bebas akal ini Tuhan, gitu. Jadi mereka menuhankan akal. Kebenaran ya apabila bagi dia masuk akal, gitu. Kalau enggak ya enggak, ya. Jadi enggak ada pemahaman tentang nilai. Itu orang liberal, ya. Pernah suatu saat terjadi seorang dosen, ya. Orang liberal itu bisa muslim, bisa non muslim, ya. Tapi mereka menuhankan akalnya itu. Dia membawa Al-Quran gitu ya. Kemudian di depan mahasiswanya mereka mengatakan orang muslim itu lebih. Orang muslim itu lebih, ya. Ada Al-Quran diinjak-injak aja marah-marah demo. Loh, Al-Quran kan di Lauh Mahfud, hakikat Al-Quran. Kalau yang di atas kertas itu kan bukan Al-Quran. Jadi kalau orang injak-injak mushaf, orang injak-injak kitab itu ke masalah, itu hanya kertas. Gitu ya. Di depan mahasiswanya begitu, ya. Ya Quran kan di Lauh Mahfud, kan enggak kejamak oleh manusia. Kok lebih sekali ada orang injak Quran saja demo. Wah, gitu loh. Nah, itu seorang dosen yang liberal di depan mahasiswanya. Apa yang terjadi? Reaksi mahasiswa, ada yang setuju, ya, banyak orang yang setuju. Iya, wong itu kertas kok diinjak-injak kan sama gitu ya.
Tapi ada seorang mahasiswa yang cukup cerdas ya. Dia datang mendekati dosennya ya. Kemudian dia pegang salah satu buku karya dosennya tadi. Saya tertarik tadi ulasan materi Bapak bagus sekali. Coba dibuka ya. Setelah itu buku karya dosen tadi dia diludahi, dibanting, diinjak-injak. Ya. Diludahi, dibanting, diinjak-injak ya. Kemudian dosen itu marah. Apa kamu tidak menghargai karyaku? Ya. Intinya marah. Kemudian dia menempeleng, tapi begitu menempeleng ditangkis saja dengan tangannya. Kenapa kamu marah? Kamu gak perlu marah, katanya. Ya, karya-karya Anda itu kan ada dalam pikiran Anda. Yang ada di buku ini kan hanya kertas, hanya tulisan. Kenapa kamu marah? Ini saya injak-injak, saya ludahi. Maka dosen itu akhirnya diam 1000 bahasa ya. Dia malu gitu ya dengan kata-katanya dan tidak sanggup menahan malu, dia keluar akhirnya. Ya. Jadi kadang-kadang orang-orang liberal ya, dia kebebasan berpikir, tetapi di balik pemikirannya ada kelemahan, dia tidak tahu gitu ya. Kalau ada orang wudu batal ngentut gitu ya, dalam pikirannya kalau orang wudu maning orang logis. Lah yang ngentut itu anusnya, kenapa yang dibasuh kok malah rahinya terus tangannya gitu kan, karena orang wudu loh. Kenapa enggak hanya yang kentut, tempat kentut gitu ya. Kadang-kadang mereka hanya berpikir begitu, dia tidak melihat nilai gitu. Nah, ini karena dia tidak memahami matematik ya. Dalam matematik itu setiap bilangan ada nilainya gitu, tidak hanya sekedar bilangan. Maka harus bisa menempatkan urutan. Kalau yang besar kan di atas, kecil di bawah, kan begitu ya. Nah, Al-Qur'an memiliki nilai yang besar ya, karena dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kita kepada jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.